Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Indonesia, Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Surat rehabilitasi bagi 3 terpidana kasus korupsi akuisisi tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 25 November. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan DPR dan Kementerian Hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan DPR dan Kementerian Hukum. Setelah melakukan kajian yang melibatkan pakar hukum, Presiden akhirnya menggunakan haknya sebagai kepala negara untuk memberikan rehabilitasi kepada ketiga terpidana tersebut. Di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan, kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan. Sebelumnya diketahui mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara. Sementara mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan Hari Muhammad Adi Caksono masing-masing dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda melakukan serangkaian kunjungan di Kabupaten Sragen dan Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa pekan ini. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda resminya sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk inklusi keuangan. Pada kesempatan ini, Ratu Maksima berkunjung ke beberapa lokasi, salah satunya di Kampung Batik, Laweyan, Solo. Di Kampung Batik Laweyan, Ratu Maksima membahas kesehatan finansial bersama para pelaku UMKM setempat. Ia pun menyebut Solo sebagai tempat yang luar biasa karena memberinya kesempatan berbicara dengan berbagai lapisan masyarakat. Melalui dialog dengan masyarakat, Ratu Maksima ingin memahami bagaimana masyarakat Indonesia menyiapkan diri menghadapi berbagai risiko, mulai hilangnya pendapatan hingga kondisi sandwich generation. It's been my first day here, my visit in Indonesia, in Solo, a wonderful place, where I had the chance to speak to different kinds of people, workers in the garment industry, students planning for the future, but also a wonderful group of ladies that are actually doing batik, but also other types of entrepreneurs, micro-entrepreneurs that actually with that they're actually paying the education of the children. And the whole idea of these conversations is to learn what are the financial realities of these 3 different groups, how do they actually make the day-to-day expenses work so they can actually make it to the end of the month. Dari sini kita bisa sharing perspektif sih tentang kita sebagai anak muda itu melihat gimana kita mendapatkan pengetahuan tentang financial health, terus juga sebenarnya sebagai anak muda itu tantangan apa aja yang harus dihadapi gitu. Jadi lebih ke kita sharing ke Queen Maksima juga tentang di POV kita sebagai anak muda itu apa saja gitu tentang topik tersebut. Menurut Ratu Belanda, Indonesia telah membuat pencapaian luar biasa dengan 80% masyarakatnya memiliki rekening bank. Namun pihaknya menekankan inklusi keuangan tidak cukup berhenti pada kepemilikan rekening, namun juga bagaimana bisa membantu masyarakat bisa melewati tantangan dan memberikan perlindungan finansial. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan arah kebijakan. Audiensi digelar dengan mengundang lembaga lain seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Setara Institute, Gus Durian, hingga Lembaga Bantuan Hukum. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Ashidik, mengatakan pihaknya telah menerima lebih dari 100 surat audiensi dari berbagai kelompok masyarakat. Jimli mengaku Komisi Percepatan Reformasi Polri memang membuka ruang partisipasi publik pada bulan pertama pembentukan. Setelah itu, pada bulan kedua, komisi ini akan mulai memiliki arah kebijakan reformasi. Sekretariat akan melakukan pendataan
Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan. Nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, untuk rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Adapun dalam audiensinya ini, kelompok masyarakat yang hadir menyampaikan masukan seperti pencegahan praktik suap, termasuk jual beli jabatan di kepolisian. Masukan lainnya yang juga disampaikan adalah terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk diantaranya terkait persoalan kemudahan pendirian rumah ibadah. Kami menyampaikan aspirasi kepada tim agar dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan, reformasi kepolisian itu mesti dilakukan antara lain dengan mendorong agar kelembagaan internal kepolisian itu bisa melakukan tindakan bukan saja yang bersifat menegakkan hukum, tetapi juga melakukan pencegahan. Jadi langkah preventif untuk mencegah agar tidak terjadi restriksi, tidak terjadi bahkan persekusi terhadap minoritas. Adapun format dan arah kebijakan reformasi kepolisian ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026. Kebijakan yang dihasilkan nanti akan digunakan untuk perbaikan institusi Polri menuju percepatan reformasi.